Real Madrid boykot Ballon d'Or 2025. Real Madrid kembali membuat langkah mengejutkan dengan memutuskan boykot Ballon d'Or 2025. Keputusan ini diambil setelah rasa kecewa mendalam atas hasil Ballon d'Or 2024, di mana winger andalan mereka, Vinicius Junior, gagal meraih gelar individu bergengsi tersebut. Real Madrid secara resmi menyatakan ketidakhadiran dalam malam penghargaan yang akan digelar pada tanggal 22 September tahun 2025 di Paris, Prancis. Nama Vinicius Junior sebelumnya digadang-gadang sebagai favorit utama setelah tampil konsisten sepanjang musim lalu. Namun, hasil akhir tak sesuai harapan Madridistas. Bahkan, meski Kylian Mbappe, yang kini berseragam Los Blancos, masuk dalam daftar finalis, peluangnya disebut kecil karena Real Madrid gagal mengamankan gelar di 3 kompetisi utama musim tahun 2024 sampai tahun 2025, La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey. Sebaliknya, justru nama Ousmane Dembélé dari Paris Saint-Germain, PSG, yang mencuat ke permukaan. Penyerang sayap asal Prancis itu tampil cemerlang dan membawa PSG meraih treble winners musim lalu, Ligue 1, Liga Champions, dan Coupe de France. Performa gemilangnya membuat Dembélé kini jadi kandidat terkuat pemenang Ballon d'Or 2025. Langkah boykot ini bukan kali pertama dilakukan oleh Real Madrid. Klub raksasa Spanyol tersebut memang dikenal cukup vokal dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap keputusan penghargaan individu, terutama jika merasa pemain mereka layak menang. Pada Ballon d'Or sebelumnya, Madrid juga sempat mengkritisi sistem penilaian yang dinilai lebih menonjolkan popularitas daripada konsistensi performa di lapangan. Meski tanpa kehadiran Real Madrid, gala Ballon d'Or 2025 tetap berjalan. Sementara itu, pihak France Football selaku penyelenggara belum memberikan komentar resmi atas keputusan boykot dari Los Blancos. Real Madrid tolak ide pertukaran Ceballos dengan Rabiot dari Marseille. Dani Ceballos sempat berada di ambang pintu keluar Real Madrid pada bursa transfer musim panas lalu. Olympique de Marseille bahkan sudah menyiapkan kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Namun, transfer itu batal setelah sang gelandang mengambil keputusan mengejutkan dan memilih bertahan. Sebelum rencana itu runtuh, Marseille ternyata sempat melontarkan proposal unik, pertukaran Ceballos dengan Adrien Rabiot. Ide ini langsung ditutup pintu oleh manajemen Los Blancos. Alasannya cukup jelas, mereka tidak tertarik menghadirkan Rabiot ke Santiago Bernabeu. Rabiot, yang dulu digadang-gadang sebagai calon pemain kelas dunia, kini karirnya berjalan di jalur berbeda, perjalanan yang membawanya lebih dekat dengan klub di luar lingkaran elit Eropa. Setelah menolak opsi pertukaran itu, Madrid masih membuka jalur negosiasi dengan Marseille untuk penjualan permanen Ceballos. Akan tetapi, langkah itu kembali mentok karena sang pemain memilih menghentikan proses transfer. Ceballos sebenarnya berharap bisa kembali ke klub lamanya, tetapi kondisi finansial di sana membuat harapan itu sulit terwujud. Beberapa rumor sempat mengaitkan namanya dengan klub-klub Turki, mengingat jendela transfer di sana masih terbuka. Namun, kecuali ada perkembangan tak terduga, Ceballos tampaknya akan tetap mengenakan seragam Madrid hingga Januari. Jika Konate sulit, Real Madrid siap alihkan bidikannya ke bek Tottenham, Mickey van de Ven. Real Madrid masih mengincar bek tengah anyar untuk memperkuat skuadnya. Nama yang kini jadi prioritas utama adalah Ibrahima Konate, palang pintu Liverpool yang tampil konsisten. Konate dinilai memiliki kemampuan komplit untuk menjadi bagian penting proyek jangka panjang Madrid. Kecepatan, fisik, dan kepiawaiannya membaca permainan menjadikannya target menarik. Namun, jalan Madrid untuk merekrut Konate tidaklah mudah. Liverpool diprediksi akan mempertahankan sang bek karena perannya sangat vital di Anfield meski kontraknya tersisa sampai musim panas 2026 mendatang. Raksasa La Liga itu tidak ingin bergantung pada satu nama saja. Manajemen mulai menyiapkan opsi cadangan bila transfer Konate menemui kendala besar. Salah satu nama yang muncul sebagai alternatif adalah Mickey van de Ven. Bek berusia 24 tahun itu mencuri perhatian bersama Tottenham dengan penampilan konsisten di Premier League. Van de Ven dikenal punya kecepatan luar biasa untuk ukuran bek tengah. Hal ini menjadi senjata penting saat menghadapi striker cepat di level tertinggi Eropa. Vicages melaporkan Madrid melihat Van de Ven sebagai pilihan tepat untuk generasi. Usianya yang masih muda memungkinkan klub membangun pertahanan jangka panjang bersama pemain ini. Ketertarikan Madrid terhadap Van de Ven semakin serius. Ia disebut-sebut masuk dalam daftar pendek andalan bila transfer Konate gagal terwujud. Kebutuhan Real Madrid di lini belakang semakin mendesak. Beberapa pemain senior sudah memasuki usia senja, membuat generasi tidak bisa ditunda lagi.
David Alaba dan Antonio Rudiger sudah melampaui usia 30 tahun. Bahkan Alaba juga kerap diganggu cedera sehingga sulit menjadi solusi jangka panjang. Dean Huijsen kembali tunjukkan kualitas saat Spanyol menang besar. Real Madrid boleh tersenyum lebar melihat perkembangan Dean Huijsen. Bek muda berusia 20 tahun itu kembali menunjukkan kualitasnya ketika memperkuat timnas Spanyol dalam kemenangan besar 6-0 atas Turki di kualifikasi Piala Dunia 2026. Huijsen tampil solid di lini belakang sekaligus tenang ketika menguasai bola. Performa tersebut bukan hanya bukti kematangannya, tapi juga isyarat bahwa dirinya siap menghadapi fase penting bersama Los Blancos musim ini. Dari segi kontribusi, Huijsen jadi salah satu pemain kunci dalam laga itu. Ia mencatatkan 65 operan, terbanyak di antara rekan setim, dan 13 kali berhasil mengalirkan bola ke area sepertiga akhir. Distribusi bola yang akurat ini membuat Spanyol lebih mudah membangun serangan dari belakang. Huijsen bukan hanya andal dalam membangun permainan, tapi juga kokoh dalam bertahan. Ia mencatat 9 sapuan, 4 recovery, serta 4 blok sepanjang pertandingan. Semua duel yang ia jalani dimenangi, termasuk 2 intervensi penting untuk menghentikan serangan Turki. Selama 90 menit, ia menyentuh bola sebanyak 94 kali. Angka tersebut menegaskan peran sentral Huijsen dalam skema Spanyol, sekaligus menggambarkan ketenangan yang ia miliki meski berada di bawah tekanan. Dengan kombinasi teknik, visi, dan disiplin bertahan, Huijsen menunjukkan paket lengkap seorang bek modern. Tak heran jika banyak yang mengakuinya sebagai salah satu prospek paling cerah di Eropa. Bagi Real Madrid, performa impresif Huijsen di timnas tentu membawa kabar baik. Los Blancos sedang bersiap menghadapi laga-laga penting, termasuk melawan Real Sociedad akhir pekan ini, dan kehadiran sang bek bisa jadi tambahan tenaga segar. Xabi Alonso terpilih sebagai pelatih terbaik La Liga edisi Agustus. La Liga mengumumkan Xabi Alonso sebagai pemenang penghargaan Manager of the Month untuk periode Agustus tahun 2025, Senin, tanggal 8 September tahun 2025, malam WIB. Pengakuan ini menjadi momen bersejarah bagi juru taktik asal Spanyol tersebut, terlebih karena musim tahun 2025 sampai tahun 2026 merupakan musim debutnya di ajang tertinggi Liga Spanyol. Alonso mampu mengawali perjalanan bersama Real Madrid dengan impresif. Dari 3 laga pertama, Los Blancos menyapu bersih kemenangan sehingga mengantongi 9 poin maksimal. Rekor itu setara dengan torehan Athletic Bilbao, namun Madrid lebih unggul dalam urusan produktivitas gol. Anak asuh Alonso mengukir selisih 5 gol lebih, sementara Bilbao hanya mencatatkan 3 gol. Kestabilan performa itulah yang membuat pria asal Tolosa ini berhak meraih penghargaan bulanan perdananya di La Liga. Capaian tersebut terasa semakin spesial karena Alonso memimpin Madrid tanpa persiapan pramusim yang ideal. Kendati demikian, strategi yang ia terapkan langsung memberi hasil signifikan dan membawa Los Merengues bertengger di posisi teratas klasemen sementara. Dengan start gemilang ini, perhatian publik kian terfokus pada langkah Alonso di musim perdananya bersama Real Madrid. Pertanyaan menarik pun muncul, mampukah ia mempertahankan tren positif sekaligus membuka jalan menuju trofi juara? Jawabannya akan terungkap seiring berjalannya kompetisi musim ini. Mbappé bujuk Michael Olise gabung Real Madrid. Kabar menarik muncul dari kam latihan tim nasional Prancis. Kylian Mbappé disebut sempat melontarkan gurauan kepada rekannya, Michael Olise, untuk segera bergabung dengannya di Real Madrid. Menurut laporan media Spanyol, Mbappé dengan nada ringan mengatakan kepada Olise bahwa dirinya harus datang ke Madrid. Olise yang kini berseragam Bayern Munchen memang tengah naik daun. Performa konsisten dan kecepatannya di lapangan membuatnya dipandang sebagai salah satu talenta muda paling berprospek di Eropa. Bagi para penggemar bola, skenario melihat Olise berbaju putih Real Madrid tentu mengundang rasa penasaran, meski untuk saat ini belum ada tanda-tanda negosiasi resmi. Xabi Alonso pun menghadapi pekerjaan berat untuk mengatur komposisi lini serang, terutama agar tidak terjadi penumpukan pemain di satu posisi. Di sektor kanan, persaingan semakin ketat. Endrick dan Gonzalo Garcia, yang tampil impresif di Piala Dunia antar klub, bersaing untuk peran pelapis Mbappé. Jika Olise benar-benar datang, maka ia harus berhadapan dengan situasi rumit dalam memperebutkan menit bermain. Sementara di sisi kiri, rotasi antara Vinicius Junior dan Rodrigo dipandang cukup stabil.
Karena itu, walau secara teori Olise cocok menempati posisi sayap kanan, kondisi skuad saat ini membuat transfer semacam itu belum masuk ke agenda utama. Para analis sepak bola menilai, candaan ini bisa saja menjadi petunjuk tentang arah rekrutmen Real Madrid di masa depan. Klub besar seperti Madrid memang selalu terbuka pada peluang merekrut talenta muda dengan kualitas seperti Olise, meskipun waktunya belum tentu sekarang. Di sisi lain, Real Madrid mendapat kabar baik dari lini pertahanan. Bek muda Dean Huijsen terus menunjukkan performa menjanjikan bersama tim nasional Spanyol. Dalam laga melawan Turki yang berakhir 6-0, Huijsen tampil solid baik dalam bertahan maupun distribusi bola.